Shalom teman-temanku, welcome di dalam renungan hari ini, volume yang ketiga. Di dalam channel ini kita akan bahas firman Tuhan yang tentunya akan memberkati kehidupan setiap dari kamu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita hari ini, aku pengen ingetin buat teman-teman yang mungkin belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga klik tombol loncengnya. Supaya nanti ketika aku membuat renungan baru, teman-teman bisa dapat notifikasinya. Teman-teman bisa cek dan langsung terberkati olehnya. Oke, kalau misalnya sudah, ayo kita langsung masuk ke dalam pembahasan kita. Karena aku udah semangat sekali, aku percaya firman Tuhan ini bisa mengubah orang-orang yang mati secara rohani menjadi orang-orang yang hidup secara rohani. Nah, aku kasih judul untuk video kali ini, Berdoa Menghasilkan Mukjizat. Berdoa menghasilkan mukjizat. Kalau misalnya kita lihat ke dalam Alkitab kita, banyak sekali kisah bagaimana orang-orang yang punya problem, masalah di dalam kehidupannya, dan ketika mereka datang kepada Tuhan, mukjizat terjadi. Contohnya, kalau misalnya kita lihat dalam Alkitab, ada seorang pegawai istana di Kapernaum yang waktu itu anaknya sedang sakit parah dan dia berseru kepada Tuhan Yesus, "Yesus, tolong datang kepada anakku, sembuhkan dia sebelum dia mati." Dan singkat cerita, Tuhan Yesus maka mukjizat, anaknya menjadi sembuh, gak jadi mati. Contoh lain lagi, waktu itu Bartimeus yang buta, dia berseru kepada Tuhan Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan singkat cerita, Tuhan Yesus melakukan mukjizat, sehingga orang yang buta tersebut, Bartimeus, dia jadi bisa melihat. Contoh lain, waktu itu ada 10 orang kusta. Mereka berseru pada Yesus, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Dan Tuhan Yesus lagi-lagi membuat mukjizat. Ke-10 orang kusta ini menjadi tahir alias menjadi sembuh. Mukjizat terjadi ketika kita berseru atau berdoa kepada Tuhan. Nah, selama ini ketika kita punya masalah, sudahkah kita sungguh-sungguh berseru pada Tuhan? Karena banyak orang yang hari ini mereka keliru. Ketika mereka punya masalah, punya problem, mereka bukannya berseru pada Tuhan, melainkan mereka malah melakukan hal-hal yang lain yang sebenarnya hal-hal yang tidak tepat untuk dilakukan. Contohnya, yang pertama, hari ini aku mau kasih 3 poin ya, 3 kesalahan yang seringkali dilakukan oleh orang-orang. Kita mulai dengan poin yang pertama. Yang pertama, yang keliru. Seringkali ketika kita punya masalah, kita malah menyalah-nyalahkan. Ya, yang pertama, seringkali kita malah menyalahkan keadaan. Ini saya kasih sedikit contoh. Misalnya, punya masalah di dalam hal ekonomi. Keadaan ekonomi nggak baik. Mungkin banyak utang, penghasilan masih sangat sedikit. Seringkali orang malah menyalahkan keadaan. Ya, mau gimana? Aku emang terlahir dari keluarga miskin, papaku miskin, opaku miskin. Ya jelas aku miskin, dan anak-anakku juga bakal miskin. Nah, itu tuh, nyalahin keadaannya dia sendiri. Ada juga mungkin yang menyalahkan orang lain. Yang mengatakan, ya iyalah aku miskin, orang bosku pelit, kasih gaji kecil banget, nggak pernah dinaikin gajinya, malahan gara-gara pandemi gajiku dikurangin. Ah, bosku pelit nih, makanya nasibku kayak gini. Nyalahin orang lain. Atau mungkin kadang-kadang lebih parah lagi, nyalahin Tuhan. Tuhan, aku ada di keadaan seperti ini, miskin karena Engkau sih nggak pernah kasih aku berkat. Yang diberkati malah si Eko, si Budi, si Vanessa, si Clarissa. Kapan aku diberkati? Kamu ada Tuhan yang jahat. Wah, mulai nyalahin Tuhan. Nah, jangan kita melakukan hal-hal ini. Berhentilah menyalah-nyalahkan. Kalau misalnya kita punya waktu menyalahkan orang-orang, menyalahkan keadaan, artinya sebenarnya kita punya waktu kok buat berseru, berdoa kepada Tuhan. Jangan habiskan waktumu untuk mengeluh dan menyalahkan. Lebih baik kita gunakan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan yang sebenarnya mengasihi kita dan mampu menolong kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kekeliruan yang seringkali dilakukan oleh orang-orang lain juga adalah mengandalkan kekuatan sendiri doang. Teman-teman ketahuilah bahwa di dalam hidup ini, sewaktu-waktu kita akan menghadapi keadaan di mana kekuatan kita nggak akan cukup untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada. Contohnya kalau misalnya kita lihat dalam Alkitab, waktu itu Musa ketika memimpin bangsa Israel dihadang sama Laut Merah yang begitu luas, dikejar sama tentara Firaun dari belakang. Kalau Musa andalin kekuatannya sendiri, dia perang sama tentara Firaun dengan kekuatannya, atau mungkin dia berenang pengen menyeberangi Laut Merah, tentu dia akan binasa. Tapi untungnya Musa dia mengandalkan Tuhan, dia angkat tongkatnya, dia berdoa pada Tuhan, dan apa yang terjadi? Laut Merah terbelah 2. Musa dan juga bangsa Israel bisa menyeberang dengan selamat, sedangkan tentara Firaun binasa. Contoh lain, Daniel waktu itu masuk ke dalam gua singa.
Kalau misalnya dia masuk ke dalam gua singa dan dia mengandalkan kekuatannya sendiri, dia pikir, aku kuat, aku bisa boxing aja sama para singa-singa yang ada dalam gua itu, aku bakal selamat dengan kekuatanku. Saya yakin dia pasti akan mati. Tapi untungnya Daniel waktu itu, dia mengandalkan Tuhan. Dia punya imannya sama Tuhan yang ada di sisinya. Makanya singkat cerita, dia berhasil selamat melewati malam itu, melewati hari itu. Sehingga Daniel gak diterkam oleh singa-singa, karena ada Tuhan yang melindungi dia. Bukan karena Daniel hebat, melainkan karena dia punya Tuhan yang hebat. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita, teman-teman. Percayalah, akan ada masalah-masalah, penyakit-penyakit yang kita nggak bisa kalahkan dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh berseru pada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Ketika kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berseru padanya, percayalah, mukjizat bisa terjadi. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, yang perlu kita mengerti, kekeliruan yang jangan sampai kita lakukan adalah berseru kepada roh-roh lain atau pada roh gelap atau dukun. Nah, jangan lakukan ini. Beberapa bulan yang lalu saya ada bikin sebuah konten di sosial media saya di mana saya membahas jangan berseru kepada roh-roh gaib, melainkan berserulah kepada Tuhan. Nah, ketika saya baca kolom komennya, saya cukup terkejut karena ternyata ada beberapa orang Kristen yang malah mengatakan pada saya, "Loh, Ko Revi, apa salahnya kita berseru kepada roh-roh gaib? Atau mungkin datang kepada orang pintar atau dukun, apa salahnya? Yang penting kan balance." Mereka bilang seperti itu. Jadi datang ke gereja iya, tapi datang ke roh-roh gaib juga iya katanya. Balance katanya mereka. Ada juga yang mengatakan, ya nggak apa-apa lah Ko Revi dikit-dikit. Yang penting nggak jadi berhala aja. Ada yang bilang seperti itu. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat amat sesat. Teman-teman, kalau mau ikut Tuhan Yesus, ya percaya 100% sama Tuhan Yesus. Nggak usah malah datang ke dukun atau roh-roh gaib, teman-teman. Marilah kita sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus 100%, 100%. Saya ingat ya, ada 3 kenalan saya yang mereka juga cerita mereka pernah sakit atau anggota keluarganya sakit dan mereka doa sama Tuhan, mereka belum sembuh. Jadi mereka malah cari jalan alternatif, datang kepada dukun, minta pertolongan dukun. Ketahuilah teman-teman, kalau misalnya kita datang ke roh-roh gelap atau ke dukun, ketahuilah bahwa mungkin dia akan menyembuhkan keadaan kamu saat, tapi ada sesuatu yang diambil oleh dukun atau roh itu dari kamu. Maka itu hati-hati. Salah satu kenalan saya cerita, dulu dia pernah tuh disuruh sama dukun kan ke hutan cari kayak seekor sapi atau seekor babi, saya lupa, potong kepalanya dibawa, dijadiin ramuan dan disuruh minum. Aneh-aneh sekali ya. Dan sehingga cerita pada suatu hari ya, ada roh-roh yang mengganggu kehidupannya sehingga didoain sama pendeta, akhirnya muntah-muntah. Saya lupa keluarnya apa, kalau nggak salah keluarnya paku. Jadi pelepasan akhirnya kan. Karena waktu itu dia bermain dengan yang namanya roh gaib. Dia malah datang ke dukun. Jangan lakukan ini, teman-teman. Ingat, lebih baik kita datangnya berserunya kepada Tuhan dan jangan kepada roh-roh lain. Sebab Tuhanlah yang sungguh-sungguh mengasihimu dan bisa menolong kehidupan kamu dengan sempurna sesuai dengan rencana dan waktunya. Percaya sama Tuhan. Trust in the Lord with all of your heart. Teman-teman, selalu ingat, di dalam hidup ini kita sangat membutuhkan Tuhan. Maka itu teruslah berseru kepada Tuhan. Dialah kunci kebahagiaan. Dialah sumber sejati. Dialah yang bisa melakukan keajaiban dan mukjizat di dalam kehidupan kamu. Amin. Mari kita tutup dan doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kepada setiap dari kami bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Tuhan, kami gak mau mengeluh, kami gak mau menyalah-nyalahkan. Kami gak mau hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami tahu kami harus melakukan yang terbaik. We have to do our best. Kita harus melakukan bagian kita. Tapi tetap saja ada bagian-bagian yang kami gak mampu lakukan sendiri. Maka itu kami butuh pertolongan dari Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, terus ingatkan kami agar kami gak mencari pertolongan dari roh-roh lain yang bukan merasakan daripadamu. Tapi biarlah kami terus mengikuti arahan Roh Kudus dan hanya berseru kepada Tuhan dan Roh-Mu yang suci. Aku percaya Kau yang akan terus mengubah kami menjadi bejana yang indah, menjadi orang-orang yang siap untuk menjadi berkat buat banyak orang. Ubah hidup kami, pulihkan hidup kami, dan adakan terobosan-terobosan di tengah masalah-masalah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, Engkau sangat indah. You are always more than enough. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman, aku pengen ingetin, kalau misalnya teman-teman belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya, supaya next time di renungan hari ini berikutnya, teman-teman bisa dapat notifikasinya dan bisa langsung diberkati olehnya.
Dan juga buat teman-teman kalau misalnya lagi cari buku renungan rohani, aku ada tulis beberapa buku dan ini adalah salah satu favorit aku, salah satu yang best seller, yaitu Jujur Sama Tuhan. Buku ini akan menolong kita untuk bisa semakin mengenal pribadi Tuhan dan kita juga bisa semakin tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen sejati. Semoga bisa berkati, dan buat teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa cek ke nomor WhatsApp atau Shopee yang tercantum di sini. Sekian dari aku, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di renungan hari ini berikutnya.